Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Lailin Iza dengan NIM 21105030019 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis maudhu dan hukum mengamalkannya. Pertama, mengenai apa sih pentingnya hadis dan apa pengertian dari hadis sendiri. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang mana banyak ayat Al-Quran serta hadis yang sudah memberikan pengertian bahwasanya hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Keduanya merupakan sumber pokok syariat Islam, yang mana kaum muslimin sendiri tidak mungkin bisa mendalami syariat Islam tanpa kembali kepada kedua sumber tersebut. Bahkan seorang mujtahid dan seorang ulama pun tidak diperbolehkan mengambil dari salah satu keduanya tersebut, yang mana Al-Quran yang turun secara mutawatir, sedangkan hadis yang turunnya secara mutawatir dan sebagian lagi secara ahad. Hadis sendiri memiliki pengertian yaitu segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, dan yang disandarkan kepada Nabi. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu itu? Hadis maudhu merupakan perbuatan, perkataan, dan segala perbuatan atau takrir, tetapi yang disandarkan kepada Nabi, namun hanya palsu atau pura-pura demi kepentingan pribadi. Namun dapat disimpulkan bahwa definisi hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Lebih tepat lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Selanjutnya yaitu mengenai hukum membuat dan meriwayatkannya. Umat Islam telah bersepakat atau berijma bahwa membuat dan meriwayatkan hadis maudhu adalah dengan disengaja merupakan perbuatan yang haram. Yang menyelisih ijma ini adalah sekumpulan ahli bid'ah, di mana mereka mengharuskan membuat hadis-hadis untuk menggalakkan kebaikan atau targhib, menakut-nakuti kepada kejahatan atau tarhib, dan mendorong kepada kejuhudan. Lalu, bagaimana sih apa saja contoh dari hadis maudhu? Sudah banyak contoh dari hadis maudhu yang sudah menyebar di Indonesia. Sebagaimana contohnya an-nadhafatu minal iman atau hubul watan minal iman, yang mana kalimat tersebut bukanlah hadis, namun sebuah mahfudat atau ungkapan. Sebab di dalam hadis tidak pernah disebutkan atau tidak ada riwayat yang pernah mengatakan bahwa keduanya tersebut merupakan hadis. Pendapat yang tadi merupakan pendapat yang salah, yang mana mereka berpendapat bahwa targhib dan tarhib tidak masuk dalam kategori hukum-hukum syara. Lalu, bagaimana mengenai pendapat tersebut? Pendapat ini jelas salah karena Rasulullah SAW telah tegas memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbohong atas nama beliau. Seperti sabdanya, "Sungguhnya pembohong atas namaku tidak seperti pembohong atas siapapun. Maka siapa yang berbohong atas namaku, dia sengaja menyiapkan tempatnya di neraka." Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat mengharamkan berbohong dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan targhib dan tarhib. Semuanya termasuk dalam salah satu dari dosa-dosa besar. Para ulama telah berijma bahwa haram berbohong atas nama seseorang, apalagi berbohong atas seorang yang diturunkan wahyu kepadanya.
Terdapat perbedaan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan kedudukan orang yang membuat hadis-hadis tersebut. Apakah dia menjadi kafir dengan perbuatannya tersebut, dan adakah dia meriwayatkannya diterima kembali sekiranya dia bertaubat? Jumhur ulama Ahlus Sunnah berkata, orang yang membuat hadis-hadis maudhu tidak menjadi kafir dengan kebohongannya, kecuali dia menganggap perbuatannya itu halal. Lalu menurut ulama besar, sebagian dari yang berpendapat diantaranya Abu Muhammad al-Juwaini, Ahmad bin Hambal, Abu Bakar al-Humaidi, dan Abu Bakar al-Sayrafi. Menurut Imam Abu Muhammad al-Juwaini, ayah Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali, salah seorang mazhab Syafi'i, bertutur, orang tersebut menjadi kafir dengan melakukan pembohongan tersebut secara sengaja dan boleh dijatuhi hukuman mati. Namun, pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Haramain sendiri. Perlu diketahui bahwasanya seseorang yang berdusta atas nama Nabi, walaupun hanya satu hadis saja, telah menjadi fasik dan riwayat-riwayatnya yang lain juga ditolak dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Namun, jika ia bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, sebagian ulama seperti Ahmad bin Hambal, Abu Bakar al-Humaidi, atau guru Imam Bukhari dan sahabat Imam Syafi'i, Abu Bakar al-Syarafi, salah seorang fuqaha mazhab Syafi'i, ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i, dan fuqaha mutaqaddimin dalam usul dan furu' mengatakan bahwa taubatnya tidak memberi pengaruh dan riwayatnya tidak boleh diterima. Bahkan kesalahannya itu dijadikan catatan atasnya untuk seterusnya. Perlu diketahui pula, ada pendapat menurut Imam Nawawi yang mana pendapat golongan ulama ini dianggap lemah karena berlawanan dengan kaidah syara'. Menurutnya, sah taubatnya secara pasti dan riwayatnya boleh diterima setelah dia bertaubat sesuai dengan syarat-syarat taubat yang benar. Pendapat Imam Nawawi ini berdasar pada ijma ulama yang mengatakan bahwa sah riwayat orang-orang yang kafir setelah memeluk Islam, dan kebanyakan sahabat dahulunya juga kafir. Kemudian mereka memeluk Islam dan persaksian mereka diterima dan tidak ada perbedaan di antara persaksian dan periwayatan. Namun yang jelas dan secara pasti, para ulama berijma bahwa haram membuat hadis-hadis maudhu, yang berarti juga haram meriwayatkan atau menyebarkan hadis-hadis maudhu. Padahal yang mengetahui, yang yakin atau zan kedudukan hadis tersebut adalah maudhu. Barang siapa yang tetap meriwayatkan dan menyebarkan hadis-hadis maudhu dalam keadaan mengetahui dengan yakin atau zan kedudukan hadis tersebut dan tidak menerangkan kedudukannya, ia termasuk pendusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang menceritakan satu hadis dariku dan dia mengira bahwa hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk di dalam salah seorang pendusta. Oleh sebab itu, ulama mengatakan sudah seharusnya bagi seorang yang hendak meriwayatkan suatu hadis agar memastikan kedudukan hadis tersebut. Tapi, jika meriwayatkan hadis-hadis maudhu dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai maudhu, tidak ada masalah. Sebab, dengan menerangkan kedudukan hadis tersebut membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang maudhu, dan sekaligus dapat menjaga sunnah dari perkara-perkara yang tidak benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu merupakan sebuah ancaman besar bagi umat Islam. Hukuman para ulama yang ditujukan kepada pembuat hadis dan penyebarnya cukup memberi gambaran kepada kita bahwa hal itu merupakan suatu perkara yang harus mendapat perhatian serius. Untuk menghindari terjerumusnya kepada perkara yang tidak diinginkan itu, kaum muslimin hendaknya serius mendeteksi hadis-hadis palsu. Sebab hadis tersebut sudah banyak beredar di kalangan umat Islam, khususnya di tanah air. Jika tidak, akan banyak umat Islam yang terpedaya oleh janji-janji kosong yang disebarkan oleh golongan-golongan orang yang tidak bertanggung jawab.
Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Khairilain Iza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.